Kameranya kita foto dulu ya. Ini Ardiansyah kalau dipakai virtual background nggak perlu ini, nggak perlu pakai green apa namanya, green background, langsung ke detect gitu karena warna udah seragam. Udah semua? Kenapa saya dulu selalu ini ya, selalu habis mandi nih kalau kuliah malam. Panitia Baihaqi. Panitia Baihaqi. Salah nama Pak, bentar saya rename. Nggak apa-apa, harus di rename juga. Kan saya tahu itu Baihaqi ya. Nggak mungkin ada yang apa ya, kayak panitia Baihaqi mau ngapain, mau ngelamar gitu barangkali. Ada panitianya. Oke, kalau sudah langsung aja. Denis, di foto ya, dikirim di grup atau Japri? Pak, siap. Foto kita. 1, 2, 3. Satu lagi, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Denis. Baik, kita lanjut kali ya. Untuk tidak memperpanjang penderitaan kalian. Ini mana? Udah muncul ya? Sudah, Pak. Siap ya. Tadi secara umum sudah saya sampaikan di awal kalau cash itu ya kayak hilirnya semua cycle gitu ya. Jadi dia semacam akumulasi dari bukti-bukti cycle lain yang terkait dengan disbursement sama yang pendapatan gitu ya. Kecuali untuk cycle yang warehousing sama yang inventory. Kemudian apalagi tadi saya bilang ya tadi ya cash itu penting gitu. Jadi penting untuk diuji lah karena dia sangat liquid. Sedangkan yang kayak setara cash itu kan ada kemungkinan untuk diambil dulu baru di convert dalam cash baru diambil gitu ya. Nah untuk yang tadi terkait dengan financial instrument di sisi investment debt atau equity dia sangat sangat bervariasi lah di perusahaan. Ada yang mungkin porsinya gede sekali di perusahaan seperti jasa keuangan, tapi untuk perusahaan lain mungkin nggak segede itu kali ya porsi investasinya di dalam asetnya gitu. Ya, kemudian financial instrument itu penilaiannya bisa jadi sangat kompleks gitu ya, dan bisa jadi auditor ketika mengujinya dia membutuhkan tenaga ahli itu, atau dia butuh kompetensi lebih lah untuk mengerti terkait dengan financial instrument. Itu kali ya, apalagi nih, udah ya. Nah ini ada 6 akun yang terkait dengan audit ini ya, audit cash dan financial instrument. Yang pertama general cash account, saya kira ini yang cash biasa gitu ya, yang pokoknya semua penerimaan kas dan semua pengeluaran kas akan melalui akun ini ya, penerimaan seperti di cycle yang terkait dengan accounts receivable, penjualan, sales gitu ya, sales collection. Kalau untuk ya pengeluaran ya dari sisi cash disbursement ya, payment payroll gitu. Nah, yang kedua ada impress account. Ini sama nih untuk yang nomor 3, impress petty cash fund. Jadi sama tuh sifatnya, dia semacam akun petty cash gitu. Jadi digunakan bisa macam-macam gitu ya. Kalau di pemerintahan barangkali seperti uang ini apa namanya? UP itu ya. UP, TUP, GUP gitu ya, semacam petty cash lah. Jadi kayak semacam akun sementara diisi di revolve gitu untuk digunakan untuk pengeluaran gitu ya. Tapi bisa jadi punya keterbatasan dari sisi berapa jumlah impress account-nya yang akan dikelola.
untuk invest account ini sendiri, saya kira ya dia bisa ditentukan dalam suatu divisi atau mungkin bisa dikelola secara sentral di suatu perusahaan. Nah, branch bank account ini ya kalau misalnya ada suatu perusahaan yang punya cabang di mana-mana, ya si cabangnya itu dia bisa buka rekening sendiri gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu strategi perusahaan tuh untuk membangun relasi lah dengan bank-bank lokal gitu ya. Jadi dia dapat kemudahan-kemudahan tuh di sana. Kayak gini misalnya kayak nanti kalian misalnya bekerja gitu, misalnya kalian bekerja di suatu instansi yang punya perwakilan di provinsi mana gitu ya. Nah itu ntar di provinsi itu dia si kantor tuh bisa bekerja sama tuh dengan bank lain selain bank yang dipakai di pusat gitu ya, untuk pembayaran gaji, tunjangan gitu. Nah itu menjadi apa ya, ya membangun relasi lah antara instansi pemerintah yang daerah dengan bank lokalnya gitu ya. Banyak tuh kemudahan-kemudahan dapat diperoleh tuh, misalnya kayak kalau di BPKP gitu, kan kita payroll kan pakai BRI ya. Nah untuk BPKP itu ada kayak promo-promo cicilan gitu ya, kredit terpagunan gitu tuh lebih rendah lah bunganya gitu. Jadi saya kira emang kayak suatu relasi juga tuh yang harus dibangun oleh perusahaan dengan bank lokalnya gitu ya. Kemudian invest peti cash fund ini mirip ya sama kayak yang invest account gitu ya. Dia bentuknya ya seperti peti cash lah gitu, rekening penampungan. Cuma kalau invest account ini memungkinkan pembayarannya pakai cek, kalau yang invest peti cash ini dia pakai cash semua gitu. Kemudian cash equivalent ya ini setara cash ya, bisa macam-macam isinya ya, bisa deposito, kemudian money market fund, yang bisa jadi nilainya itu material gitu, material dibandingkan dengan cash-nya gitu ya. Banding cash kah? Dibandingkan dari nilai total asetnya gitu, aset lancar. Jadi material. Terus financial instrument ini ya bisa macam-macam ya. Ya kalau investasi dalam financial instrument ya seperti kalian tahu lah, ada beberapa macam kan ya. Ada yang available for sale, ada yang held to maturity gitu ya, sama yang trading securities. Kalau yang derivatif ya bisa diklasifikasiin macam-macam, ada yang aset, ada yang liability gitu ya. Itu saya kira yang terkait dengan akun-akun di audit, cash, and financial instrument. Nah ini hubungan antar cash account-nya gitu ya. Kan udah paham saya kira, udah belajar di mana kira-kira? Di prinsipal barangkali ya. Iya, pengakun kayaknya, Pak. Pengakun kan ya. Saya yakin kan sudah paham sekali lah. Barangkali. Nah, ini ada dua lah ya, ada dua fungsi saya kira, hubungan antara cash di bank dan cycle transaksi lainnya gitu. Ya itu menunjukkan kalau jadi penting gitu untuk menguji baik STOT maupun TODB di cash gitu ya, karena dia kayak poolnya gitu, kayak pool segala akun terkait dengan pengeluaran sama pemasukan tuh akan di-pool di dalam akun cash ini. Dan ketika kita mau menguji cash, saya kira itu akan membantu auditor juga tuh. Dia harus mau nggak mau tuh mesti mengerti semua cycle gitu ya. Saya kira mungkin bisa jadi cycle ini yang paling berat ya, karena dia harus mengerti semua cycle yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran tuh. Dari sisi TOC-nya ya, TOC-nya mungkin nanti akan menggunakan TOC dari transaksi cycle lain, tapi STOT-nya dia mungkin akan bersentuhan dengan STOT yang ada di cycle lain gitu ya. Jadi kayak semacam mengulang untuk menguji aja gitu. Tapi mungkin nggak akan se-ekstensif yang ada di cycle lain gitu ya. Gitu ya, apalagi ini kira-kira untuk yang slide ini. Ya kita tahu lah kalau cash itu arus masuk arus keluar, jadi ketika dijumlahkan itu akan signifikan gitu ya jumlahnya dibanding akun lain di dalam balance sheet. Kemudian tadi saya bilang juga cash itu memang sangat rentan untuk digelapkan, kontrol itu mesti diuji lah. Kita mesti yakin kalau cash itu telah dikendalikan dengan baik sehingga tidak memberikan ruang-ruang untuk digelapkan dan seterusnya.
Oh ya, ini nih ketika lagi mengaudit cash gitu ya, auditor mesti membedakan kedua ini gitu ya. Yang pertama dia mesti bedain rekonsiliasi antara si klien dengan bank gitu ya. Jadi kan dia bikin rekonsiliasi bukan, dia membuat rekonsiliasi antara cash di general ledger dengan balance di bank gitu. Dia melakukan rekonsiliasi itu. Yang kedua, si auditor juga mesti menguji apakah yang terekam dalam general ledger itu terekam sesuai dengan transaksi yang benar-benar terjadi gitu ya. Itu kan ada dua hal berbeda gitu ya. Jadi yang pertama itu diuji dulu antara general ledger-nya dia dengan balance bank-nya. Yang kedua, apakah yang di general ledger itu benar-benar jadi gitu ya. Jadi ada dua hal tuh. Jadi jangan dipercampur baurkan itu di pengujian di antara keduanya. Nah, untuk yang di atas saya kira mungkin relatif lebih mudah gitu ya untuk pengujiannya. Kita cuma mencocokkan antara general ledger dengan balance on the bank-nya. Tapi untuk memastikan bahwa semua cash tercatat itu benar-benar terjadi, itu yang mungkin menjadi tantangan bagi auditor gitu. Menjadi bagian yang signifikan dalam audit lah, melakukan verifikasi atas transaksi yang tercatat ya. Ya, ini tadi saya bilang ya. Jadi emang relatif lebih gampang ketika auditor akan merekonsiliasi atau memverifikasi hasil rekonsiliasinya si klien antara general ledger-nya dengan pencatatan di banknya atau di balance of the bank-nya. Jadi yang lebih signifikan itu adalah menguji atau memverifikasi apakah transaksi cash itu benar-benar atau secara akurat tercatat gitu. Nah, karena kita ada unsur itu ya, ada unsur sampling dari TOC gitu ya. Saya kira memang jadi menjadi penting tuh semua cycle tuh mesti menguji terkait dengan penerimaan dan pengeluaran ya. Jadi kayak tadi saya bilang di sales and collection, kemudian di acquisition and payment and payroll, itu juga mencakup terkait dengan penerimaan dan pengeluaran juga gitu ya. Jadi kayak semacam kita memperluas sampel tapi dengan cycle yang berbeda gitu ya. Untuk mengurangi peluang terjadinya misstatement lah pada intinya gitu. Nah, kalau dalam rekonsiliasi kan jadi gini ya, ada dua kesalahan yang bisa di dua jenis kesalahan yang bisa teridentifikasi dari yang dua hal ini gitu. Dari pertama kesalahan saat rekonsiliasi, yang kedua kesalahan dalam pencatatan transaksi gitu. Nah, untuk yang saat rekonsiliasi misalnya gini, ada cek yang mungkin tuh belum dilakukan clearing oleh bank gitu ya. Jadi masih outstanding tapi belum dicatat di kita sudah catat tapi di banknya belum gitu ya. Nantinya begitu. Siapa lagi? Atau ada penerimaan kas yang dalam subsequent event gitu yang mungkin dicatat bank sebagai di luar periode tapi sama si kita udah tercatat sebagai penerimaan di periode berkaitan. Itu contoh-contoh kesalahan yang dapat ditemukan ketika kita melakukan verifikasi rekonsiliasinya si klien gitu ya, yang dia membandingkan antara general ledger dengan balance di banknya. Nah, untuk yang kesalahan misstatement lain yang mungkin agak sulit diuji, saya kira gitu ya, yang agak sulit diidentifikasi ya kayak ada transaksi yang mungkin ada gagal bayarnya gitu, gagal bayarnya sehingga nggak kecatat, kemudian penggelapan uang dari customer melalui kasir gitu ya, yang mungkin jadi belum masuk ke jurnal tapi uangnya diambil gitu, kayak semacam lapping gitu jadinya. Jadi outstanding akun receivable-nya tetap ada tapi uang itu udah masuk gitu ke si kasir gitu ya, disakuin simpan dalam dompetnya. Kemudian pembayaran double, kemudian juga yang kayak dulu tuh ngomongin terkait dengan pengeluaran gaji atas pegawai yang mungkin udah nggak bekerja lagi gitu ya. Kemudian yang juga sama kayak terkait dengan payroll yang dia mungkin bekerja tidak sesuai dengan jam yang sesuai dia lakukan gitu ya. Itu salah satu misstatement yang terkait dengan transaksi gitu. Itu yang saya kira agak sulit dibuktikan, itu yang menjadi suatu hal tantangan bagi auditor untuk membuktikan apakah misstatement seperti itu tuh ada gitu ya.
Nah, ini hubungannya antara cash di bank dan juga transaksi cycle lainnya gitu ya. Jadi ada berapa nih? Ada 4 cycle, ada capital acquisition sebelum kita pelajari, acquisition, payroll, dan juga sales and collection. Cuma 3 ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini sama lah ya kayak di cycle lainnya tuh, siklus dari auditnya gitu. Kita pada dasarnya kita mesti memahami lah apa risiko bisnis gitu dari si klien gitu ya. Tapi secara umum perusahaan itu dia nggak mungkin punya risiko bisnis yang berdampak pada saldo kas kan ya. Tapi transaksinya mungkin gitu. Nah, apalagi ya pokoknya tadi risiko bisnis itu tidak akan berdampak langsung terhadap saldo kas di balance-nya. Tapi risiko bisnis itu bisa meningkat apabila kantor atau perusahaan itu tidak memiliki manajemen cash atau pengelolaan cash yang baik gitu ya. Itu yang mesti dinilai oleh si auditor. Nah, justru risiko bisnis itu si perusahaan itu akan cenderung meningkat ketika bukan terkait kasnya, tapi justru terkait dengan setara kas atau tools investment lainnya gitu ya. Karena kalau risiko bisnis itu saya kira mungkin ada unsur-unsur politik di suatu negara yang akan berdampak pada nilai setara kasnya mungkin kan ya, atau nilai emas gitu, dia isi setara kasnya isinya emas deposito gitu ya, kemudian gara-gara ada risiko bisnis berupa unsur politik di suatu negara, kebijakannya berubah gitu, seterusnya. Jadi saya kira memang untuk menilai V1 ini si auditor mesti paham dulu lah kira-kira risiko-risiko apa gitu yang terkait dengan kebijakan investasinya si klien, kemudian gimana strategi-strategi dan pengendaliannya gitu ya. Nah, yang kedua, set performance materiality and assess inherent risk. Ya tadi saya bilang ya, saldo kas tuh mungkin nggak begitu signifikan tuh pengujiannya, karena kita suka membandingkan antara mungkin barangkali yang ada dicatat di laporan keuangan dan ada yang di bank gitu ya, tinggal dikalkulasi. Tapi justru yang paling krusial tuh yang ada di transaksinya gitu ya, itu yang mesti diuji oleh si auditor. Jadi potensial misstatement dalam transaksi itu sangat besar dalam transaksinya. Jadi ketika auditor dalam menentukan performance materiality-nya itu dan assess inherent-nya dalam posisi bahwa karena kita memandang cash itu sangat liquid dan gampang digelapkan, ya kita menilai inherent risk itu tinggi untuk cash gitu ya. Kemudian assess control risk. Saya kira ada dua internal control yang utama ya terkait dengan pengelolaan cash itu. Yang pertama ada pengendalian yang memastikan bahwa semua transaksi itu harus tercatat dan akurat gitu ya. Yang kedua ada semacam sama kayak di pertemuan sebelumnya, ada independent reconciliator lah. Ada orang yang di luar dari cycle tadi dan juga cash yang dia itu bertugas untuk merekonsiliasi secara independen gitu ya. Nah, nanti independen seperti apa itu yang dinilai oleh auditor gitu ya. Si auditor mesti menilai dulu nih, apakah orang ini yang merekonsiliasi yang independen itu sudah independen gitu ya. Jadi si auditor bisa menggunakan hasil rekonsiliasinya dia itu gitu sebagai salah satu bukti auditnya. Nah, biasanya tuh kalau rekonsiliasi gitu ya, kan dilakukan secara periodik ya. Dia mungkin dengan load atau volume transaksi yang dia besar, mungkin bisa dilakukan secara harian. Tapi kalau mungkin dia lebih lambat gitu perputarannya, mungkin seperti penjualan mobil gitu atau penjualan alat berat, rekonsiliasi cash-nya barangkali bisa dilakukan secara bulanan gitu ya. Jadi tergantung dari volumenya seberapa besar dari sisi harian. Jadi ketika suatu perusahaan yang punya transaksinya sangat besar sekali, tapi kemudian dia melakukan rekonsiliasi secara bulanan, itu akan berkontribusi pada rendahnya kontrol risk itu ya. Bukan, tingginya kontrol risk berarti kan ya. Jadi yang kita anggap harusnya inersinya tinggi, kemudian setelah kontrol risk-nya itu kita nilai bagus, kan harusnya kontrol risk-nya mungkin lebih rendah gitu ya.
ternyata kita telaah, kita teliti gitu, ternyata mereka punya transaksi yang cukup banyak, cukup besar nilainya, tapi mereka juga melakukan independent reconciliation gitu ya, tapi ternyata dengan load yang segede itu transaksinya, mereka melakukan rekonsiliasi malah secara bulanan gitu. Ya ada kemungkinan salah satu material tuh dalam nilai rekonsiliasinya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang phase selanjutnya di phase 2, oh ya ini udah masuk VOC sama STOT gitu ya. Apa nih? Ya sama lah ya ini ya. Jadi seharusnya jadi si auditor mungkin ketua tim gitu ya. Jadi dalam menguji atau dia menyusun prosedur audit kas-nya ini, dia masih mempertimbangkan semua prosedur yang telah dilakukan dalam STOT di cycle lainnya gitu ya. Jadi dia nggak, tadi saya bilang jangan sampai ada prosedur-prosedur yang mungkin dia menyampaikan hal yang sama gitu ya. Justru dia harus sudah mengidentifikasi di cycle lain itu sudah menguji apa aja, dia menguji yang lainnya gitu ya. Sehingga sampel itu bisa lebih besar dan hasilnya pun terpotret lebih akurat gitu hasil auditnya. Yang kedua, design and perform substantive analytical procedure. Ya, secara umum sih ya, kalau kita lihat kan sebenarnya pengujian di audit case ini dia lebih condong ke pengujian di rekonsiliasi bank kan ya. Kita memastikan apakah rekonsiliasi bank itu sudah tercatat dengan benar lah pada intinya. Jadi kalau rekonsiliasi bank itu adalah saldo, kita menguji tuh bagaimana pembentuk transaksi menuju saldonya gitu ya. Nah, paling kalau porsi ya SAP itu substantif analytical prosedur ya dia paling nggak membandingkan lah ya berbagai komponen dalam rekonsiliasi bank seperti deposit in transit gitu misalnya, atau saldo kas banknya itu dia membandingkan per periode gitu ya. Jadi ya diperbandingkan mungkin rekonsiliasi bank, kalau misalnya dia disajikan rekonsiliasi bank per bulan, ya diperbandingkan lah transaksi per bulannya gitu ya. Jadi rekonsiliasi bank bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu diperbandingkan semua. Kira-kira mana aja yang yang mungkin nilai transaksinya lebih besar gitu ya. Itu yang mungkin menjadi salah satu pengujian di TODB nantinya. Terus ketiga, desain tes, di TODB gitu. Jadi memang pada dasarnya pas TODB ini si auditor dia semacam membangun atau merekonstruksi ulang tuh rekonsiliasi bank di akhir tahun gitu ya. Jadi dia melakukan rekonsiliasi bank di akhir tahun dengan dilampirkan hasil dari rekonsiliasi banknya klien gitu ya. Kita memastikan kayak apakah sudah benar nih si klien menyusun rekonsiliasi banknya gitu ya. Pada intinya begitulah. Jadi si auditor dia kayak seperti merekonsiliasi ulang rekonsiliasi banknya gitu. Memastikan apakah rekonsiliasi bank yang dibikin oleh klien sudah benar. Nah, kemudian selain daripada yang 6 tahap ini, 3 phase ini ada 3 ya. Ada 3 ya. Oh iya, ada 3 prosedur lain tuh yang buku kira itu penting juga untuk diuji gitu ya. Yang pertama, ya jadi dia juga perlu tuh melakukan konfirmasi ke bank terkait dengan saldo kas di bank gitu ya. Nah, untuk yang ini saya kira memang penting dilakukan gitu ya, bagi si auditor sebagai salah satu bukti audit lah ya. Nah, sampai AIT sepatutnya bikin format khusus untuk konfirmasi kepada bank. Nah, tapi jawaban untuk konfirmasi itu nggak sama tuh kayak yang di account receivable gitu ya, ada konfirmasi negatif sama konfirmasi positif. Tapi untuk bank itu harus dibalas oleh si banknya gitu. Jadi nggak ada ruang untuk konfirmasi negatif. Nah, jenis konfirmasinya pun nggak hanya dalam bentuk kas, tapi juga dalam bentuk pinjaman ya, yang terkait dengan nanti kali financial instrument. Nah, terus yang kedua, accessing cut off bank activity after year end. Kalau di buku tuh dijelaskan tuh, kalau cut off bank itu semacam laporan bank parsial, tapi untuk hal-hal yang mungkin menjadi perhatian si auditor.
Misalnya kayak cancel check gitu ya, atau kemudian ada slip, pokoknya yang terkait dengan inilah yang akan menjadi potensi terjadinya misstatement gitu ya di dalam laporan keuangan. Duplicate slips itu misalnya yang mungkin nggak kecakup dalam rekonsiliasi banknya gitu ya. Nah, kalau di saat ini mungkin barangkali cut off bank statement ini dia diberikan dalam bentuk akses gitu ya, yang diberikan kepada si auditor atau KAP-nya. Lagi nih, lagi ya. Nah, ini tadi saya bilang dalam menguji, jadi kan ini ya, pokoknya pada intinya begitulah ya. Jadi semacam cash in bank itu semacam pool dari segala macam pengujian cycle sebelumnya gitu ya, sehingga TOCT, jadi TOC transaksi dalam cycle lainnya pun itu harus dipertimbangkan gitu ya dalam ketika si auditor pengen menguji STOT si cash in bank-nya gitu ya. Nah, TOCT itu adalah hasil dari pengujian pengendalian di cycle lain gitu. Nah, STOT-nya itu dikembangkan berdasarkan hasil TOC dari semua cycle gitu. Nah, itu untuk yang TOC sama STOT dan SAP. Tapi untuk yang di ending balance-nya itu menggunakan tadi ya, kita menguji pengendalian dari rekonsiliasi banknya gitu ya prosesnya. Jadi kayak tadi saya bilang ketika ada independent reconciliation, tapi ternyata kita pandang transaksinya banyak, volumenya gede, tapi dilakukan rekonsiliasi secara bulanan, itu akan menjadi salah satu indikasi awal gitu ya. Mereka tidak memiliki kontrol yang baik atau mereka gagal dalam mengelola risiko terkait dengan salah satu dalam rekonsiliasinya gitu. Ini sudah masuk ke fraud ya. Jadi tadi untuk yang audit cash itu saya kira sudah selesai tuh untuk yang audit cash secara umum ya. Jadi ya audit cash itu sama prosesnya, ada TOC, ada STOT, TODB sama SAP, tapi porsinya untuk TOC-nya dia akan mengkompilasi hasil TOC dari semua cycle. STOT-nya itu dikembangkan dari kompilasi TOC-T-nya dengan mempertimbangkan hasil dengan mempertimbangkan sampling yang sudah dilakukan oleh auditor di cycle lainnya gitu ya. Jadi jangan sampai ada prosedur yang jadi double gitu pengujiannya. Untuk yang TOC ketika pengujian saldo itu kita mempertimbangkan risiko inherent dan juga risiko kontrol ya, risiko kontrol terkait dengan proses rekonsiliasi tadi ya, rekonsiliasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fraud. Ya gitulah kira-kira. Jadi memang kan tadi cash itu sangat rentan terhadap penggelapan. Jadi ada tuh. Jadi si auditor pun ketika dia mengembangkan prosedur auditnya itu sudah mempertimbangkan ada kemungkinan terjadinya fraud dalam suatu perusahaan gitu ya. Nah, ketika TOC-nya, TOCT sama TOC-B-nya tadi itu kita nilai mereka memiliki risiko yang mereka tidak memiliki kontrol yang baik terhadap risiko yang mereka punya gitu ya. Si auditor mesti mengembangkan prosedur lainnya tuh yang dapat meng-capture kira-kira ada nggak kemungkinan terjadinya fraud gitu ya. Nah, khususnya untuk tadi pengendalian yang sifatnya mungkin ada pemisahan atau pemilahan tugas yang mungkin nggak jelas gitu ya. Dia yang menerima duit, dia mencatat itu misalnya. Itu yang saya kira menjadi kayak menjadi kayak red flag awal bagi si auditor untuk memperlebar samplingnya atau memperdalam prosedur auditnya. Nah, ada beberapa prosedur di buku dijelaskan ada 5 tuh. Yang pertama konfirmasi accounts receivable seperti apa yang kita lakukan di cycle sebelumnya gitu. Jadi ketika ini menjadi salah satu ini ya. Jadi ketika kita lihat bahwa si auditor melihat bahwa TOC-nya jelek banget nih hasil pengendaliannya. Ini adalah salah satu prosedur yang bisa dipakai oleh auditor gitu ya.
Nah, ketika yang pertama ini bisa menggunakan dari hasil konfirmasi yang diperoleh dari cycle lainnya, khususnya di sales and collection. Yang kedua terkait dengan pokoknya ada pengujian atau prosedur pengujian yang dilakukan untuk ada kemungkinan terjadi lapping gitu ya. Lapping itu semacam dia mengubah pencatatan piutang tapi dengan menutup dengan piutang lain gitu ya. Jadi seolah-olah piutang itu nggak berubah lah pada intinya gitu. Dia kayak menutup lubang dengan menggali lubang tutup lubang pada intinya. Nah, kemudian juga mereview jurnal-jurnal dari General Ledger dan General Ledger dalam akun kas gitu ya untuk item-item yang mungkin agak-agak aneh lah pada intinya gitu. Terus saya yang aneh itu seperti apa gitu ya, mungkin itu menjadi hal yang harus dicari atau digali oleh auditor gitu ya. Ya misalnya kayak dia usahanya apa, tapi mungkin ada satu transaksi yang mungkin cukup aneh gitu dan mungkin jarang-jarang banget ada transaksi yang demikian gitu ya. Misalnya apa ya kalau unusual item ya transaksinya. Ya pokoknya yang berbeda dengan pola bisnisnya si perusahaan. Kok mati nih kan? Bentar ya guys. Mati. Terus, oh ya, ini membandingkan antara, ya ini pada intinya ini sama juga nih hal-hal yang telah diuji dalam cycle sebelumnya, khususnya di sales and collection line nih. Jadi semacam dia memperbandingkan lah dengan ordernya si customer, ada penjualannya, kemudian kira-kira apakah ada penerimaan uangnya gitu ya, pada intinya begitulah. Kemudian terakhir semacam pengujian dari ya gimana lah pencatatan terkait dengan bad debt gitu ya. Bad debt-nya tuh gimana penentuannya, siapa yang mengotorisasi dan seterusnya gitu ya. Apakah yang mengajukan sama mengotorisasi adalah orang yang sama. Saya kira ini menjadi harus dipahami dulu oleh auditor gitu ya. Gimana proses dari penetapan bad debt, kemudian saksinya seperti apa, itu yang menjadi salah satu pertimbangan auditor untuk menguji adanya indikasi, menguji adanya fraud dalam cash balance-nya. Nah ini ada berapa nih? 3 ya? 3. Ada 3 prosedur yang untuk menguak uncovering itu kayak menjibak fraud ya, yang terkait dengan saldo kas di akhir tahun. Ada 3, ada extended test, jadi semacam ada pengujian tambahan dari rekonsiliasi bank, kemudian proof of cash, kemudian itu menguji transfer antar bank gitu ya. Yang pertama itu ya saya kira untuk extended test of the bank reconciliation ini barangkali untuk yang terkait dengan subsequent event atau barangkali yang menuju subsequent event gitu. Misalnya ketika si auditor mau menguji tadi ya, menguji yang nomor 1 tuh, menguji hasil rekonsiliasinya si klien terhadap general ledger dan juga balance of the bank-nya, dia mungkin mulai start itu jangan Desember doang, tapi dia mulai dari November gitu. Kemudian apalagi tuh, berbandingkan cash check-nya sama deposit di Desember, bank statement Desember gitu ya, dengan dia memperbandingkan antara cancel check dan deposit di bank statement Desember dengan cash disbursement-nya di Desember gitu, dan jurnal penerimaannya. Pokoknya pada intinya dia menguji dari November ke Desember gitu ya, terkait dengan rekonsiliasi banknya lah. Kemudian yang kedua, proof of cash. Jadi auditor itu menggunakan proof of cash itu agak sulit ya, proof of cash untuk menentukan bahwa semua
semua penerimaan kas yang udah kecatat tuh udah masuklah duitnya di bank gitu ya misalnya. Jadi jangan sampai ada buktinya tapi nggak ada duitnya di bank gitu ya. Kan agak repot juga tuh. Jadi kayak kita memastikan bahwa semua bukti penerimaan yang mungkin ada pre-number-nya gitu ya, itu tuh semua sudah kerekam dalam jurnal yang ada di bank, jurnal penerimaan kasnya lah pada intinya, dan itu pun dibuktikan dengan hasil rekonsiliasi banknya. Kemudian semua uang yang masuk dalam bank itu sudah kecatat dalam jurnal gitu ya. Jadi jangan sampai ada uang udah masuk di bank, tapi itu belum kecatat di jurnalnya. Ya berarti begitulah ya. Semua yang kecatat untuk pengeluaran sudah dibayarkan, kemudian semua uang yang sudah dibayarkan oleh bank semua kecatat. Pada intinya kayak gitulah, kayak occurrence sama existence lah pengujian dalam proof of cash-nya gitu. Izin Kemudian, bertanya, Pak. Silakan Bu Laksmi. Kalau ini kan udah banyak banget ada prosedur untuk menghindari fraud ya. Kalau misalnya ini auditornya sendiri yang ingin curang atau misalnya nggak sengaja curang gitu. Gimana tuh? Ayo. Kok Laksmi tiba-tiba mute? Nanti siapa yang nemuin? Oh, siapa yang nemuin ya? Ini pertanyaan agak sulit nih. Kan kalau jadi gini ya, pertama auditor itu kan profesi ya. Dia tuh ada standar-standar yang mesti dipenuhi. Seperti yang kita pelajari lah di bab awal pertemuan KSK gitu ya. Nah, kepatuhan si auditor terhadap standar itu tuh selalu diaudit juga sama KAP lain gitu ya. Jadi semacam peer review tuh. Nanti akan dilaporkan ke asosiasi. Ketika dia mungkin secara konsisten tidak mematuhi standar, akan menjadi blacklist lah. Jadi nantinya ketika perusahaan dia pengen memerlukan jasa keuangan terkait dengan audit, sebelum dia ber-engage sama si KAP, dia mesti ngecek dulu tuh di blacklist-nya si ICPA gitu misalnya ya. Nah, terkait dengan auditor yang curang, itu tuh termasuk dalam pelanggaran standar kan ya. Nah, itu sisa gimana caranya si ICPA gitu atau si IAPI bisa membuktikan bahwa si KAP ini tidak melakukan standar dengan baik lah pada intinya. Itu nggak akan ketahuan sih saya kira kalau misalnya, jadi bukan nggak ketahuan ya, jadi ketika ada auditor yang mungkin dia berbuat curang dan itu merupakan kolusi gitu ya, itu nggak akan kedetek tuh di IAPI-nya. Itu memang menjadi risiko inherentnya si IAPI lah kalau ada kolusi gitu ya. Karena hal-hal yang begini pun saya kira memang udah bukan lumrah ya, udah menjadi rahasia umum lah pada intinya. Karena KAP itu mungkin perizinannya nggak susah gitu, banyak sekali KAP yang mungkin kecil-kecil gitu ya. Nah, yang kecil-kecil ini kan dia juga semacam hidup segan tapi mati nggak mau gitu. Hidup segan mati nggak mau. Yang pada akhirnya dia semacam obral. Obral tuh kayak obral opini lah ya. Opini WTP itu diobral. Dan dia juga bisa menjamin bahwa laporan ini tuh akan kelar dalam satu periode yang mungkin bisa jadi nggak masuk akal juga tuh. Itu bukan itu hal yang menjadi rahasia umum lah di praktik akuntansi. Jadi semacam kalau saya bilang tuh kayak kayak pelacuran profesi lah pada intinya gitu ya. Dia punya jasa untuk memberikan jasa memberikan assurance gitu ya terhadap kepatuhan si laporan keuangan terhadap standar, tapi sisi lain juga dia butuh duit kan ya. Akhirnya dia kayak mengobral jasanya, gue bisa kasih lo WTP dengan waktu singkat-singkatnya, tapi lo mesti bayar segini lah. Berarti begitulah. Nah itu tuh saya kira ya itu termasuk pelanggaran standar sih. Jadi saya kira untuk di Indonesia IAPI sudah mempersiapkan lah semua prosedur untuk menguji kepatuhan KAP dalam melaksanakan audit kepatuhan terhadap standar gitu ya. Jadi gitu Laksmi. Jadi ketika si auditor mungkin berbuat curang, ya saat itu mungkin ya laporan si auditor terkait dengan laporan keuangan ya jadi aja gitu. Dia nggak secara langsung berdampak di saat si auditor berbuat curang terus ketahuan gitu kan ya.
Jadi itu dipantau lagi dari yang lebih tinggi. Gitu sih, kira-kira. Membantu Makasih, nggak Pak. langsung? Iya. Pak mau nanya Pak. Siapa nih? Dennis. Denis. Ya, silakan Denis. Kan kata Bapak tadi yang praktik kayak gitu tuh udah lumrah gitu ya Pak di akuntansi. Apa ya, kayak gitu. Terus gimana orang percaya kalau misalkan opininya itu kayak benar-benar gitu Pak? Bukan cuma opini yang asal-asal atau kayak buat mengobral opini gitu. Kalau misalkan di KAP yang ya gitu ya. Kasih Pak. Ya, saya kira nama KAP itu bisa salah satu salah satu semacam apa ya? Ya menjadi exposure positif bagi pembaca laporan audit ketika KAP-nya ABCDEFG lah gitu ya. Nah, ketika ada KAP yang nggak terkenal, kemudian dia mau ke WTP, saya kira itu bisa jadi hasilnya pun bisa dipertanyakan gitu. Meskipun juga itu si KAP kecil pun dia patuh terhadap standar gitu kan ya. Nah, saya kira yang bisa dilakukan oleh si pengguna laporan audit itu ya dia mesti dia ngecek lah daftar blacklistnya KAP mana aja tuh yang mungkin dia tidak melakukan standar audit secara konsisten gitu. Tinggal carilah sana atau di mana situsnya, saya kira pasti ada tuh daftar hitam para KAP yang mungkin dia nggak patuh terhadap standar audit gitu ya. Nah, jadi ketika membaca laporan auditnya dari KAP mana, ketika KAP ini muncul di data blacklist, saya kira kita nggak bisa baca lagi tuh laporan keuangannya gitu ya. Itu sudah menjadi nggak valid lah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Saya kira cuma itu sih salah satu kontrol yang bisa dilakukan oleh si pembaca laporan keuangan tuh, laporan keuangan yang audited ya, laporan auditnya. Ketika pengen mengetahui sejauh relevan apakah hasil opini yang diberikan oleh si auditor gitu ya. Saya kira begitu sih Denis, kira-kira. Kalau begitu jadi kalau istilahnya masuk ke pasar audit itu susah gitu ya Pak? Karena udah ada yang kayak beberapa yang udah terkenal gitu. Jadi pasar audit tuh kayak, jadi ada pasarnya tuh, ada KAP yang khusus untuk industri A, ada KAP khusus industri B itu udah hal yang biasa. Tapi ada juga tuh udah KAP ini menguasai semua industri, ada mungkin perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil yang mungkin dia nggak cukup duit juga tuh untuk bayar jasa KAP yang terkenal gitu kan ya. Akhirnya adalah KAP lain. Nah, KAP kecil ini kan juga butuh makan ya. Butuh makan, tapi dia juga mungkin nggak butuh makan. Kemudian juga si perusahaannya butuh opini yang bagus. Kemudian ya itu bisa jadi kolusi gitu. Itu nggak kira-kira, Denis? Saya lupa pertanyaannya apa. Iya Pak, benar Pak. Jadi memang pasar untuk audit itu sangat ketat lah saya kira. Makanya nggak jarang tuh KAP gitu merekrut orang-orang yang dari kampus-kampus. Maksudnya untuk yang sifatnya kayak apa namanya istilahnya? Kayak magang lah, tapi sudah dilempar buat ngaudit gitu. Itu kayaknya cost mereka untuk ngeluarin biaya audit itu lebih murah gitu kan ya. Itu sering banget tuh. Kayak gitu. Bahkan saya pun dulu pas mau D4, saya tuh kerja di KAP buat nyari tambahan doang. Karena pada saat saya dulu D4 tuh potongan kan lumayan ya, potongan tukinnya ya. Akhirnya saya nyari tambahan lah. Kerja di KAP, kemudian kerja di KJA, kantor, bisa akuntan gitu ya. Yang kira-kira bisa menghasilkan uang tambahan. Ya. Nanti kalau kalian ada D4 gitu ya, rasain lah potongan-potongannya. Potongan tukin tuh berasa banget. Menjadi lebih kreatif lah pada intinya ya. Dalam menghasilkan uang. Apalagi nih. Nah, yang ketiga, test of interbank transfer gitu ya. Ini mungkin pengujiannya itu dilakukan untuk
mencegah atau pengen memastikan bahwa itu nggak terjadi cheating gitu ya. Cheating itu kayak transfer uang gitu, tapi antar rekeningnya beda-beda gitu ya, antara rekening satu dengan yang lainnya. Tapi kayak ada proses di mana uang yang ditransfer itu nggak bener lah pencatatannya gitu. Jadi untuk test of interbank transfer ini saya kira banyak hal-hal yang mesti dilakukan oleh auditor, misalnya kayak keakuratan transfer antar banknya itu mesti diuji dulu gitu ya, apakah benar yang ditransfer dari rekening A sebesar sekian, yang diterima dari rekening B adalah sekian gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, ketika sudah menguji keakuratannya, mesti memastikan bahwa yang kecatat pun juga benar gitu ya nilainya. Kemudian begitu juga dengan kapan tanggal pembayarannya, kapan tanggal penerimaannya, dan seterusnya. Nah, lanjut ke audit of financial instrument. Ya, ini pada dasarnya itu ya, si auditor mengumpulkan bukti-bukti yang cukup gitu ya, yang cukup untuk dapat mengevaluasi bahwa akun-akun financial instrument itu sudah kecatat dalam balance sheet secara fairly stated dan juga properly disclosed gitu ya. Itu saya kira ya terkait dengan tujuan-tujuan audit lah ya. Kalau misalnya terkait dengan balance yang ada 8, kemudian terkait dengan disclosure, sama apa lagi namanya, presentation, itu ada di 4 tujuannya. Jadi ya pokoknya pada intinya kita memastikan bahwa keempat tujuan gede audit itu sudah terpenuhi gitu ya. Tujuan audit saldo, tujuan audit transaksi, sama tujuan audit disclosure sama presentasinya. Nah, sama nih sama yang kayak tadi ya, prosesnya gitu. Sama kayak tadi yang di cash. Ada 6 prosedur yang terdiri dari tiga phase. Aduh, yang pertama itu ya sama lah ya, kita mesti mengerti dulu lah pada intinya risiko bisnis terkait dengan perusahaan itu apa aja gitu. Nah, khusus untuk yang financial instrument saya kira akan sangat variatif ya, tergantung dari agresivitasnya si klien dalam berinvestasi lah pada intinya gitu ya. Ya saya kira untuk kayak perusahaan jasa keuangan mungkin dia akan lebih agresif tuh kegiatan atau aktivitas transaksinya gitu ya, karena dia butuh memutar uang lah pada intinya gitu. Nah, risiko-risiko bisnis itu terhadap financial instrument akan lebih besar exposure-nya ketika si klien itu dia berinvestasi pada instrumen-instrumen yang mungkin nggak liquid gitu ya, nggak liquid, terus kemudian mungkin ratingnya juga jelek. Kita tahu kan ya, kalau misalnya investasi itu ada ratingnya juga tuh. Kalau di Indonesia ada tuh perusahaan yang memang dia khusus bergerak untuk merating sekuritas gitu. Nama perusahaannya Pevindo tuh. Dia akan merating semua sekuritas yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nanti ketika si perusahaan pengen berinvestasi gitu, dia tinggal ngeliat lah list di Pevindo itu bikinnya apa aja, ratingnya berapa gitu ya. Tapi rating itu sendiri ya belum tentu dapat dipercaya juga kan ya, karena si perusahaan pun dia punya metode untuk penilaiannya gitu kan ya. Jadi tinggal seberapa pahamkah si pembaca rating itu terkait dengan metode penilaian si perusahaannya gitu ya. Jadi paling enggak si investor itu akan sangat terbantu dengan adanya informasi rating dari si perusahaan itu. Contohnya apa coba? Ya kalau kalian pernah nonton film, saya kira kayak Big Short tuh, yaitu kayak salah satu contoh lah bentuk-bentuk risiko bisnis yang berdampak pada financial instrument gitu ya. Atau kasus-kasus, kalau Big Short itu kan terkait dengan ini ya, yang subprime mortgage kan ya, subprime mortgage. Apa tuh, utang hipotek yang dibungkus jadi bagus lah berdiri, terus dijual lagi, akhirnya ambruk ya pasar keuangan. Kayak kasus seperti Asabri itu, kemudian kayak Jiwasraya itu saya kira termasuk salah satu
investasi yang saya kira agak sembrono gitu ya, dia membeli saham gorengan seterusnya gitu, yang nggak liquid dan nggak liquid pun dia membeli saham yang mungkin kecenderungannya turun terus gitu ya, sehingga ruginya makin lebar gitu, rugi si perusahaan. Apalagi ya kasusnya yang terkait dengan tadi Big Shot, Subprime Mortgage, Jiwasraya, Bumi Putra ya. Saya lagi jadi curhat, saya punya tabungan di Bumi Putra nih, belum cair dengan kasus ini. Saya menjadi customer kesekian yang akan dicairkan duitnya gitu. Jadi kayak mereka tuh akan melakukan likuidasi, kan udah belajar likuidasi kan ya. Ketika si perusahaan akan likuidasi, pasti kan sudah punya ini ya, prioritas mana-mana aja mesti dibayarkan kan ya, tagihan utangnya gitu. Saya di nomor kesekian. Kemudian yang kedua, set performance, materiality, and assess inherent risk. Ya materiality sama inherent risk saya kira itu menjadi apa-apa aja bisa dipertimbangkan oleh auditor gitu ya. Ketika mempertimbangkan materiality-nya si audit pada instrumen, saya kira ya dia masih tahu dulu tuh tujuan investasinya si perusahaan itu apa aja gitu ya. Tujuannya apa, kemudian dia strateginya seperti apa, kemudian bagaimana dia mengeksekusinya gitu. Termasuk juga bagaimana kayak historical data yang mereka dalam berinvestasi gitu ya. Jangan sampai memang mereka tuh sudah kebiasaan aja tuh berinvestasi yang jelek-jelek gitu terus dilakukan karena memang pengendalian atau kebijakan investasi mereka pun juga nggak bagus gitu. Itu yang harus diuji bukan diuji lah, dipahami oleh auditor di awal ketika sebelum mulai audit. Yang nomor 3 apa nih? Assess control risk. Itu ya. Jadi kalau nomor 2 yang mesti tahu dulu gitu terkait dengan kebijakannya. Nomor 3 pun juga demikian tuh. Jadi si auditor udah ngerti kebijakannya, dia ngerti dibolongnya di mana aja gitu ya, tahu sisi mana yang efektif, mana yang nggak efektif gitu ya. Dan juga internal control atau pengendalian yang terkait dengan proses inisiasi investasi seperti apa, kemudian bagaimana otorisasinya, kemudian proses penilaian fair value di akhir tahun seperti apa gitu ya kan, kalau instrumen keuangan kan dinilai dalam fair value kan ya. Kemudian bagaimana disclosure dan juga disclosure dari investasinya gitu. Itu salah satu pendekatan lah yang dilakukan oleh auditor ketika mengakses kontrol risknya gitu. Yang mesti tahu dulu bisnis seperti apa, kemudian dia bisa nilai lah gimana efektivitasnya gitu kan ya. Terus kemudian gimana tuh internal kontrolnya, jadi dilihat dulu gimana kebijakannya, dia bisa melihat di mana-mana nih bolong-bolongnya kan ya, di mana bolong-bolong dari kontrol yang sudah dibikin, baru dia pahami itu internal kontrolnya tuh gimana untuk menutupi kelemahan kontrol di sini gitu ya, di kebijakannya. Jadi ada kebijakan, kita tahu kelemahannya di mana, gimana si perusahaan merespon ada kelemahan di dalam kebijakan investasinya gitu ya, di prosesnya dari inisiasi seperti apa, autorisasi, prosesnya, proses fair value-nya, kemudian bagaimana diskursusnya gitu. Nah, saya kira mungkin dari desain tadi dan efektivitas itu yang paling penting, si auditor paham dulu lah gimana strategi investasi, kemudian bagaimana si klien itu sadar terhadap kira-kira untuk investasi ini exposure risiko apa aja yang mungkin akan ke dia gitu ya, ke perusahaannya. Kemudian apa lagi ya? Sama apa pada intinya bagaimana prosedur untuk menguji milah-milah mana investment yang sifatnya available for scale, apa yang held to maturity sama trading gitu ya, jangan sampai dicampur baurkan gitu. Itu menjadi pengendalian lemah lah di klien ketika dia nggak membedakan gitu ya, nggak jelas tuh mana yang available for sale, mana yang held to maturity sama yang trading. Lagi ya, access control risk. Cuma mencatat poin-poin aja nih.
proses dari inisiasinya, pencatatannya, kemudian internal control yang baik untuk menentukan fair value-nya lah ya. Kan tadi kan di akhir tahun itu si investment akan dinilai ulang kan ya secara fair value. Nah, si auditor juga mesti tahu dulu tuh bagaimana metode penilaian fair value-nya si perusahaan gitu ya. Jangan sampai dia tuh melakukan penilaian fair value pun juga agak sembarangan gitu. Apalagi nih. Masih lanjut ya. Kemudian design and perform test of control STOT. Ini phase 2. Ya, secara umum ini kali ya. Untuk pengujian di financial instrument itu jadi nggak seperti di akun lain lah pada intinya, bahwa auditor itu bisa milih tuh ketika dia menguji sampel terkait dengan STOT gitu untuk mengurangi reliance pada pengendalian. Kalau menilai internal control di financial instrument ini itu lebih digunakan tuh kecenderungannya untuk mengurangi risiko audit gitu. Jadi jangan untuk mengurangi risiko audit itu ke level yang dapat diterima oleh auditor gitu, oleh KAP-nya. Jangan sampai ya kita sama lah. Kan kalau misalnya kayak Jiwasraya gitu, kan dari bertanya kan ya si customer ini gimana nih si auditornya dulu, dia menguji nggak terkait dengan financial instrumennya si Jiwasraya gitu. Kenapa dia bisa bilang nggak ada apa-apa, tapi hasilnya baik-baik aja kan ya. Nah, itu untuk pengujian si auditor terkait dengan TOC dan SPOT lebih ke situ gitu. Jangan sampai dia mengeluarkan opini wajar, nggak material temuannya, tapi justru itu salah gitu kan ya. Itu yang lebih kecenderungan untuk menguji SPOT-nya di financial instrument itu terkait dengan ini. Terkait dengan risiko auditnya gitu ya. Risiko bahwa opini itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya gitu ya, berarti begitu. Kemudian yang kedua, design and perform SAP. Ya, ini mungkin terkait dengan financial instrument, saya kira mungkin SAP itu nggak begitu penting untuk dilakukan gitu ya. Karena kan untuk financial instrument sendiri itu kan dia nilainya kan nggak tetap kan ya. Dan dia akan selalu bergerak tuh sepanjang waktu. Ya pada intinya fluktuatif lah kayak gitu ya. Jadi nggak kalau kita SAP ya pasti angkanya bakal nggak akan konsisten gitu kan ya nilainya, karena naik turunnya tadi itu gitu. Nah tapi SAP saya kira bisa digunakan paling nggak SAP bisa digunakan untuk mengukur kewajaran dari ini kan, dari bunga dan dividen lah paling nggak mengukur kewajaran dari nilai bunga dan dividennya gitu. Kemudian yang ketiga ini apa nih? Oh iya, TODB ya. Di TODB ini saya kira sama nih kayak yang di kemarin ngomongin terkait dengan capital acquisition tuh. Ya, capital acquisition dan repayment. Jadi pertama ketika dia menguji saldo akhir dari si financial instrument, si auditor tuh mesti punya dulu lah jadwalnya gitu ya. Jadwal dari investasinya gitu ya. Kalau misalnya berinvestasi di sekuritas A gitu, yang mungkin dia mendapatkan keuntungan, taruhlah dia membeli note payable gitu kan ya, dia beli note payable, bond, dia membeli obligasi gitu, dia sudah punya jadwal tuh kapan dia belinya, kapan dia akan menerima pembayaran secara berkalanya. Nah itu yang harus diuji oleh auditor terkait dengan saldo awalnya berapa, kemudian kapan dia membelinya, terus kapan dia menjual kembali dan seterusnya, kapan dia akan menerima tambahan dari investasinya.
Itu yang harus diuji oleh si auditor ya. Dan kemudian juga untuk financial instrument, ketika ada suatu financial instrument yang bisa jadi itu dapat dikelola oleh pihak ketiga gitu ya. Misalnya kayak dulu di sebelumnya mungkin di BEJ gitu ya, jangan saham dong. Ya pokoknya ada broker lah atau dealer gitu di pihak ketiga. Nah, si auditor tuh bisa melakukan konfirmasi gitu ke si orang-orang ini yang dia yang mengelola instrumen keuangan si perusahaan gitu ya. Paling nggak mengkonfirmasi nilai gitu ya. Kalau transaksinya nggak bisa. Untuknya, oh ya tadi terkait dengan ini jadwal tadi kan ada beginning, ada yang purchase, transaksi pergerakannya gitu ya terkait dengan jadwal, dengan penjualannya. Di dalamnya juga termasuk ketika ada gain atau loss-nya itu juga mesti dipertimbangkan gitu ya. Jadi nggak cuma ngomongin terkait dengan pembelian saldo awal, pembeliannya gimana, penjualannya gimana, tapi juga di dalamnya itu sudah mempertimbangkan naik turunnya naik turun harga wajar dari si instrumen keuangannya gitu. Udah sih saya kira gitu doang. Nggak ada yang lain paling. Udah habis materinya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak terkait dengan audit cash dan financial instrument? Saya kira kalian mesti baca buku, jangan baca slide ya. Kalau baca slide-nya mungkin nggak ketangkep tuh makna-makna dari si slide-nya gitu ya. Jadi emang kita mesti baca dulu tuh si bukunya. Saya kira buku Aras itu sangat informatif sekali tuh, dan serta juga contoh-contoh yang relevan. Jadi kalian nggak akan cukup untuk baca slide doang. Karena isi slide-nya nggak akan bisa dihafal. Dan isinya pun cuma gini dong kan ya, general banget gitu. Tapi setiap cycle akan punya pola kan ya. Selalu sama tuh. Prosedur tahap-tahapannya selalu sama. Jadi tergantung kalian tuh nantinya ketika ujian mungkin kalian akan disuruh menjelaskan gimana proses audit dari A sampai Z di cycle A gitu misalkan ya. Kalian bisa mengambil poin-poin besarnya di ke-6 ini ya, ke-6 metodologi ini. Misalnya ada yang tadi identify client risk, mengeset materiality kinerjanya, kemudian control risk dan seterusnya gitu. Ini poin gedenya kan ya. Tapi dalamnya itu tergantung pemahaman kalian terhadap substansi dari cycle yang akan dipertanyakan kan ya. Tadi ngomongin terkait dengan cash, kira-kira apa-apa itu yang akan mempengaruhi apa-apa aja risiko bisnis yang akan mempengaruhi saldo kas itu misalnya. Itu yang akan diperjelas gitu ya. Saya kira informasi yang begitu ya kalian tangkap selama kuliah ini bisa menjadi informasi yang dapat ditambahkan ketika ujian gitu ya. Jadi jangan sampai kalian hanya membaca dari yang ada di slide doang, karena itu saya kira nggak ada isinya sih. Gitu kira-kira teman-teman, ada yang mau bertanya? Kita minggu depan mungkin kuis ya. Kuisnya gimana, Pak? Langsung nanya. Nggak nanya, Pak. Oh, kan ya? Kuisnya gimana? Kuisnya gimana? Ya diisi. Maksud, iya ABC atau esai? Oh ya. Secara umum ada PG dan esai. Waduh. Waduh. Nanti kuisnya ya saya percayalah kalian akan jujur kan ya. Saya yakin kalian tuh punya kesempatan untuk googling gitu ya. Kalian punya kesempatan untuk buka buku gitu. Tapi saya usahakan saya akan menggunakan pengendalian yang paling bagus lah. Misalnya soalnya nggak diberi semua gitu kan ya. Saya cuma menampilkan satu soal pengerjaan gitu misalnya. Saya tampilkan soal nomor 1 gitu. Pengerjaan 5 menit misalnya. Saya tunggu kelar, lanjut gitu ya. Karena kalau saya kasih soal PG itu pengerjaannya cukup 2 menit gitu. Jadi kalian nggak ada ruang buat nyontek.
saya memperkecil ruang buat nyontek, tapi nggak akan menutup kemungkinan kalian akan nyontek sih. Saya kira begitu. Materi kuisnya dari bab setelah UAS sampai dengan yang sekarang berarti ya, dengan yang audit of cash and financial instrument. Untuk yang nanti chapter terakhir masih ada materi, itu nggak akan menjadi bahan yang diuji ya. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kita sudah jam 8:12, sudah lebih dari 1 jam. Ini belum nggak pakai slide kan? Nggak pakai slide sudah lebih lama lagi nih. Apakah ada yang mau tanyakan? Pak, nilai gimana? Nilai baik-baik aja. Nilai kemarin ternyata belum saya masukin ke portal tuh, masih dijawab sama Pak Zef. Ya, saya masukin nih. Jadi nilai yang kemarin yang mungkin nilainya mungkin lebih better distribusi normal di 60-an gitu ya. Itu sudah saya sampaikan ke Pak Zef. Nanti di UAS, saya kira kan harus lebih giat ya untuk meningkatkan nilai ujiannya. Gitu sih. Salah satu cara saya biar kalian belajar lebih cepat ya dengan mengadakan kuis ya, Jadi kan ada waktu lebih nanti ketika UAS untuk bahas hal yang lebih detail gitu. Jadi nggak cuma kuliah doang. Ada yang menanya nggak kira-kira sampai sini? Kalau nggak ada, saya kira cukup kali ya pertemuan kali ini. Tadi Dennis sudah ngirim ini ya, foto ya? Sudah, Pak. Maaf Pak, ada yang bertanya temannya. Siapa tuh? Ada yang nanya katanya ada satu kelompok yang belum maju buat presentasi prosedur audit. Oh Itu iya, aduh lupa. Gimana Pak? Saya masih bingung nih. Apa ya bentuknya ya, penggantinya ya? Kalau kita bikin paparan di luar kuliah mau nggak? Jadi nggak terhitung sebagai pertemuan gitu. Ada mau nggak? Kalian takut ya, mau bilang nggak mau takut salah, dibilang mau juga salah gitu ya. Kalau bilang nggak mau nanti dikira. Kan masih sisa satu pertemuan Pak nanti Sabtu. Iya, Sabtu kan nanti akan digunakan waktunya buat kuis kan ya. Jadi mungkin saya nggak akan banyak memaparkan, ya mungkin kayak gini lah porsinya. Saya akan mengurangi mengurangi materi paparannya gitu ya. Jadi ini saya nggak mengurangi isi paparannya kali ini ya. Ini kan secara umum tuh sudah tercakup semua tuh materinya, tapi kayak materi-materi terkait dengan lab discuss itu saya potong semua biar bisa mengurangi waktu gitu. Nah, sama nanti untuk buat Sabtu. Jadi saya akan buat hal sama kayak gini. Nanti sisa waktunya akan buat kuis gitu. Itu sih, nanti kalau misalnya waktunya masih cukup, baru kita lakukan paparan presentasi dari kelompok terakhir gitu kali ya. Karena saya kira untuk kuis itu mungkin cuma paling lama tuh cuma 40 menit lah pengerjaannya. Paling lama. Karena soalnya PG, mungkin essay cuma 2. Itu kali ya. Nanti kalau misalnya nggak ada waktunya, nanti akan saya pikirin lah gimana untuk ngambil nilainya untuk yang teman-teman yang belum presentasi gitu. Itu barangkali Laksmi dan teman-teman lainnya yang belum presentasi. Oke, diterima jempolnya. Udah kali ya? Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali kalian bersedia kuliah di malam-malam gini ya. Meskipun lelah, mungkin sehari udah kuliah mata kuliah lainnya. Oke, baiklah, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Teman-teman diperbolehkan live. Terima kasih, Pak. Terima kasih.